Jumpa lagi di Ayo Ngobrol bersama Pirin KKN dan teman saya. Nafis MMT, Wah, Nafis Syahbana tentunya. iya. Kok kenapa ini bisa? Oh, kok Gimana? kenapa saya membuat konten Ayo Ngobrol ini? Sebenarnya itu Ayo Ngobrol itu untuk mengenal, men. Oke, oke, Ya. oke. Untuk mengenal dari program kerja KKN kita ini ya, Firin ya. Iya, tentunya sebenarnya nggak program kerja saja. Oh, mengenai seluk-beluk Iya, KKN iya berarti. seluk KKN, program KKN, Oke. program KB lah, ya gitu lah. Wah. Ben santuy lah, men. Oke, Iki kan oke, siap, siap. podcast, Program podcast KB. ya. Oke, Pirin, sebelumnya mari kita beritahu dulu para pemirsa bahwa kita sekarang di sini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata Wait, reguler dari rumah ya. angkatan 75 UIN Wali Songo Semarang. Kelompok 33. Oke. Oke. Kelihatannya hanya kelompok ini saja yang buat podcast. Ya karena apa ya, bisa dilihat lah. Kita tuh ini kelompok 33 itu kelompok apa ya yang terpuji, men. Oh. Tidak ada di UIN Wali Songo, tidak ada yang seperti ini. Oh ya, harus di note itu ya. Iya. Kok Dan ada satu lagi, Pirin. apa? Kelompok ini adalah kelompok terkompak. Waduh. Ciri-ciri kelompok yang kompak. Iya, itu apa, wis? Satu, Apa? kita yang syuting, Iya. yang nungguin banyak. Waduh. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang pendengar ini melihat ya, di belakang kita ini ada teman-teman kita yang rela diem demi kita ngobrol. Iya, iya, iya. Nah. Dia tuh istilahnya menahan tawa, men. Oke. Sebenarnya waduh. Kan los kan enak ya sebenarnya. Ciri-ciri kelompok kompak. Kelompok Oke. kompak. Yang- Sempak teles, Mas. Waduh, apa itu Mas? Semangat kompak. Terus? Ora disiapke. Kowe iki piye tebak gitu ora apa-apa to. Aduh. Ya kan ini santai sih lah. Santai dulu. Ciri-ciri kelompok kompak yang kedua Mas Pirin. Iya, itu apa? Kita podcast Ya, disediakan kursi. Duh. Waduh. yang lain tidak ya? Tidak. Hmm. Kelompok KKN yang lain itu memang dari rumah sendiri-sendiri Mas Pirin. Iya. Tapi karena memang kita rumahnya di sini satu lokasi dan berdekatan semua, maka dari itu kita di sini mengajukan transit gitu loh, untuk transit di salah satu teman kita gitu kan. Iya. Dan alhamdulillahnya di lokasi ini kita mendapatkan izin dari perangkat desa setempat, Iya. RW serta Pak Lurah ya kan. Yang tentunya kita di sini bisa sedikit merasakan Kenikmatan ya. Banyak kenikmatan lah menurutku, Bro. ya, kalau menurut saya memang merasakan perjuangan KKN kakak kelas kita, meskipun tetap kita patuh pada protokol kesehatan. Tentu itu. Meskipun gini, Miss, kita itu melakukan KKN di sini tuh sampai-sampai kita kan ada makanannya. Oke. Makanannya itu mendukung, Miss. Waduh, apa itu Firin? Sip. Kan pas kan? Berarti kan mendukung banget ya. Mantap. Sip ya. Mantap sekali itu Mas. Oh no ya. Itu memang nggak tahu kenapa KKN kita itu selalu diselimuti oleh sesuatu yang menunjang kekompakan kita. Iya, gitu. Mang. Iya, Miss. Salah satunya sip. Waduh. Terus kemudian lokasi KKN kita di mana, silahkan bicarakan Pirin supaya mungkin kalau teman-teman lewat ada yang mau mampir untuk tukar pikiran mungkin, atau sekedar dia ingin apa ya? Menyapa di sini lah, main-main loh. menambah silaturahmi di kala pandemi. Iya, Tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku dong. Oke, ngomong-ngomong ini, Bis. Kita bahasanya campur aja ya, Bis. Soalnya kan kita apa ya? Kita harus menjaga bahasa daerah juga. Mantap ya, Kita harus menjaga kearifan lokal juga. Iya juga aja. Tapi tentunya di sini kita tetap memperhatikan etika yang berlaku. Oke. Karena kita kan di sini kembali lagi syuting, di samping itu rumah Pak RT, Iya. depannya Pak Lurah. Maka dari itu kalau kita di sini berbicara yang kurang sopan, nah itu kan tentunya tidak baik. Maka dari itu mari kita di sini menjaga etika dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Piye menjaga? Nah, gimana? Menjaga itu piye? Ya gini Mas Pirin. Piye? Terkadang kita itu sebagai anak muda itu nggak kontrol ya. Ya. Ngomong nggak kontrol, oke. Biar kan maksudnya kan pendengar itu lu biar pendengar. Terkadang kita itu merasa gini loh Mas. Kayak kita itu kalau udah guyon ngomong seenaknya sendiri, karena itu darah muda. Banyak yang bilang teman-teman tuh kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi Mas Pirin, kita itu masih tetap bisa bercanda, bergurau meskipun dengan bahasa-bahasa yang baik, tidak menggunakan kata-kata umpatan dan lain sebagainya. Itu yang ingin kita tunjukkan kepada para pendengar. Oke, khususnya kelompok lain ya. Buat kelompok lain itu kalau kalian ingin mencontoh kita tidak bisa. Kita sombong deh. Sombong emang soalnya ya tahu. Ya enggak apa-apa.
Enggak apa-apa, aslinya kita ya. Ya sombong. Iya kan apa ya? Soalnya itu ada pepatah gini, kalau kita tidak sombong itu kita malah disombongi, men. Mantap. Tapi kalau saya sombong itu mengambil dari definisi lain, Mas Pirin. Apa itu? Kita kan belajar podcast seperti ini, konten seperti ini, seperti arahan LP2M untuk kita terus berkarya di sosial media itu kan perlu belajar. Iya. Lah belajar ini kita memerlukan waktu yang lumayan cukup lama, Bro. Benar sih. Kalau misalkan kita di sini enggak sombong, ya teman-teman tidak terpacu dong. bener ya. Maka dari itu, mari teman-teman kelompok lain silakan tunjukkan kreativitas kalian. Berarti ini ya, iso tak simpulke barang kelompok dhewe iki kelompok sing paling sangar, men. Masuk. Aku kok iso ngomong sangar margane ngene lho. Gimana? Pertama, kita adalah kelompok paling kreatif. Oke. Kedua, paling kompak. Mantap. Ketiga, kita paling terpuji, men. Karena kita mengedukasi. Iya, mengedukasi. Kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang selalu bilang, aduh, kalau tidak mengumpat tidak seru. Waduh. Kita bisa kok, bisa sebagai generasi muda itu tanpa mengumpat, tanpa menggunakan kata-kata kasar, bahasa kasar. Kita masih tetap bisa nyaman kok dalam bergaul. Tapi ngene wis kan ki mau wis bahas akeh lah, kita membahas ning daerah gini yo. Kene KKN itu ada di salah satu Meranggen atau Kembangarum ya. Mantap. Meranggen ya. Kelurahannya Kembangarum. Kelurahan Kembangarum. Ya. Desane Dolok ya? Iya, desa Dolok sih. Wi, kan guys ngalami 2 minggu bis. Ki menurutmu ki ono apa ya? Makanan sing dadi ciri khasmu lah, deh. Di sini. Kalau saya rasa pribadi ya, makanan khas di sini memang saya rasa masih bisa ditemukan di tempat lain. Iya. Rasanya itu berbeda. Rasanya berbeda. Kayak kemarin kita mencoba eksplor usaha-usaha kecil di sekitaran wilayah sini. Itu ada lontong campur dan sebagainya. Ya saya memang bisa menemukan lontong campur di wilayah lain, cuman nggak tahu kenapa rasanya di sini tuh berbeda. Rasanya enak. Soalnya ngene bis nang daerahku kuwi biasanya ki ono apa ya? Ono nasi ki sing dibuli terus lho. Apa itu? Nasi buli. Nasi kebuli. Iya. Oh. Oke lah, itu dah. Mantap. Terus ono meneh bis. Apa, Firin? Gue ku ki biasanya ki nak mangan ki nasi ki sing marake gatel lho, gudiken lho. Nah, sing gudiken lho. Nasi gudeg. Oh. Nasi gudeg. Ayo Napis, tunjukkan jokesmu. Tapi saya lokasi kita ini kan juga kalau misalkan teman-teman di sini bingung. Iya. Kembangarum itu mana? Kembangarum itu arah Meranggen. Jadi teman-teman dari arah Semarang, dari arah Simpang 5 ambil arah Pedurungan, setelah teman-teman melewati rel, ambil kiri jalan Dolok. Pokoknya itu jalan raya arah ke Purwodadi. Daerah yang selalu dipenuhi bapak-bapak. Purwodadi ya. Oke, mantap. Oke lah, panselannya lumayan lah. Oke, itu hanya sekedar bercandaan teman-teman. Tolong jangan diambil serius. Karena kita nggak pernah serius. Kita serius itu kadang kalau pas serius ya, Mas. Iya. Kita tuh serius kalau kadang kita itu mikir, aduh, adik ART kita habis. Waduh. Uyuran lagi. Waduh. Tapi untungnya Mas Pirin, karena kembali lagi ini kelompok yang paling kompak. Iya. Kita tidak merasakan adik ART kurang. Tidak merasakan. Alhamdulillah. Ini Mas. Gimana Mas Pirin? Kita mungkin bisa kan gini pengenalan. Ya wis ning daerah-daerah iki sing Kembangarum, nak menurutmu sing asik ki apa, Mas? Kalau menurut saya Kembangarum itu masih asri, Mas. Iya, Nah, karena masih asri, kayak kemarin kita pernah eksplor di sawah belakang itu ya. Iya. Itu nggak tahu kenapa saya merasa bahwa ini lokasi yang susah saya temukan di wilayah lain gitu loh, Mas. Ini juga menjadikan sebagai pembelajaran bagi saya untuk saya bisa menjaga lingkungan dan menjaga keasrian wilayah-wilayah yang masih asri seperti ini, Mas. Kalau menurut saya sih asiknya seperti itu. Kalau dari Mas Pirin sendiri, apa yang menurut Mas Pirin asik selama kita hampir 3 minggu di sini eksplor wilayah Kembangarum? Nah, menurutku ngene bis, daerah iki tenang bis. Jadi apa ya? Ketika mungkin gawe kanca-kanca ya. Kan gawe cacanom sing sering galau, sering piye. Datangi Kembangarum.
karena di sini banyak spot-spot untuk menenangkan diri. Iya, begitu. Makanya kuwi lho iso tenang lho, iso Oke. nyesen lho. Nyese kok ning anu lho, jupin masjid lho. Wah. Ngomong-ngomong soal galau dan ketenangan, memang Mas Pirin di sini ada yang digalaukan? Aduh, jangan gitu dong. Saya di sini kan ya seperti tadi ya. Kita kan kelompok 3 kelompok yang selalu senang, men. Selalu senang. Tapi ngomong-ngomong, kita anggap semua ini dengan meskipun dengan adanya pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk mengabdi. Oke, siap. Benar kan? Oke. Ini kita mau bahas apa ya, Bis? Mungkin iki perjalanan dia tapi main-main ada ya. Lumayan. Banyak yang ingin kita ceritakan, tapi kalau misalkan kita ceritakan melalui konten video ini nampaknya terlalu panjang durasi. Maka dari itu kita kan tadi share lokasi tempat transit kita, lokasi tempat berkumpul kita kalau misalkan lagi siang-siang kayak gini. Itu ada di mana. Nah, tadi silakan teman-teman bisa datang dan silakan teman-teman bisa mengikuti keseruan bareng-bareng sama kita, tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kalau sakit di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu loh. Malah menimbulkan masalah ya kalau gitu. Iya, maksudnya kalau tapi orang yang menimbulkan masalah itu mama, Mas. Apa itu? Masalah, nggak ada kan pasalah. Oh, mantap. Ngejokes loh, Bis. Ngejokes. Serius ora iso niki. Oke. Sampai batuk saya. Apa gitu? Oke, Pirin, tapi kita di sini juga tidak adil kalau kita hanya bilang enak-enak toh. Oh iya. Tanpa kita di sini mau pernah menjelaskan proker apa aja sih yang sudah kita lakukan di sini. Iya. Bilang asik, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa ngelakuin proker, sama aja bohong. Waduh, iya benar. Mari kita kasih tahu proker apa saja yang sudah kita lakukan. Dari minggu kemarin, Firin, kita sudah apa, Firin? Sosialisasi. Iya. Tempat cuci tangan. Jadi kita di sini teman-teman, kita mengajarkan anak-anak kecil di sini tuh untuk cuci tangan dengan baik dan benar. Iya. Dan kemudian kita juga ajarkan bagaimana cara social distancing ketika mereka main, ketika mereka mengaji, ketika mereka di masjid, tentunya dengan masker yang harus mereka kenakan. Iya sih. Kalau mereka tidak punya masker, kita apakan, Pirin? Kita kasih ya, kita bagi masker mereka. Kayaknya apa ya? Mereka itu senang juga. Oke. Mendapatkan masker itu loh. Dan bisa memberikan pengertian ke mereka betapa pentingnya masker dalam pandemi seperti sekarang. Gitu apa quotes-nya, Mas Nafis? Waduh, tumraping migunaning liya. Oke, yang masker. Oh, yang masker. Maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku. Wes, melindungimu. Jadi kita sekarang di sini tuh saling melindungi satu sama lain. Yeah. Kita dituntut untuk pengertiannya. Artinya kalau misalkan sekarang di sosial media selalu diramaikan dengan edukasi yang penuh dengan bully. Dokter Tirta. Lah kenapa sekarang kita di sini tidak berusaha untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing? Iya sih. Untuk saling menjaga satu sama lain. Benar. Itu saja sih, Mas Pirin. Terus kita juga ada proker ini ya, Pirin ya. Kemarin kita sempat bagi-bagi masker dengan Polsek. Iya. Itu benar-benar membuat kita ini ya, kayak masih banyak masyarakat yang belum tersadar. Iya, masalahnya kan apa ya, Mas Nafis? Kayaknya tuh kita sosialisasi itu saja itu kurang. Iya, betul. Ya, adanya itu kan ya penertiban juga sih. Maksudnya biar mereka itu istilahnya sadar bahwa pentingnya hal kecil tapi itu menimbulkan hal yang besar. Dampak besar. Itu benar, Mas Pirin. Dan itu juga alhamdulillah bisa kita laksanakan dan kita jalankan. Terus untuk kemudian proker selanjutnya untuk besok malam, silakan teman-teman bisa cek di Instagram KKN Posko 33. Kita akan adakan kajian Marom bab sedekah nih, Firin. Waduh, tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Iya. Siapa itu Mas Nafis itu? Kira-kira Mas Nafis? Tinggal teman-teman cek saja di IG-nya KKN Posko 33. Iya. Terus untuk malam selanjutnya, kita juga ada acara ini ya, moderasi beragama. Ya, tentunya. Nah, itu dengan mubalik sekitar sini diikuti dengan perangkat desa rencananya. Iya. Kalau misalkan beliau-beliau nanti bisa hadir, kemudian juga diikuti oleh masyarakat sekitar. Tapi tentunya setiap acara yang kita lakukan di sini itu menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan kita melakukan pembatasan. Artinya tidak semua kita, mohon maaf untuk masyarakat, kita tidak
kita membatasi. Tapi jangan khawatir ya. Tapi jangan khawatir karena kita masih memberikan peluang bagi kalian yang ingin mendengarkan, kalian tetap bisa menyaksikan live di Instagram ataupun YouTube kami. Di streaming YouTube kami. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Comment and subscribe. Untuk kalian pengen tahu YouTube-nya apa, silakan dicek di KKN Posko. Iya, diketahui oleh Mas Aan. Ben seneng. Nah, itu salah satunya. Oke, salah satunya. Terus untuk program selanjutnya kita juga ini ya, Firin. Kita akan rencana menyemprotkan desinfektan ke masjid. Iya, itu sangat penting sekali, Bro. Karena memang tanpa kita sadari masjid itu masih menjadi tempat utama yang selalu dikunjungi oleh setiap orang, apalagi mengingat di masyarakat Kembang Arum ini kan semangat beribadahnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Maka dari itu kita di sini berusaha menjaga dan berupaya semoga masyarakat ini terhindar dari virus ini sebisa kita, semaksimal kita. Tentunya dengan sosialisasi yang dulu pernah kita lakukan, terus dengan penyemprotan besok seperti itu. Dan ada lagi ya, Snabis. Kita juga akan mengeluarkan sebuah produk sih. Iya, betul. Yang namanya itu produk kan nanti ada di salah satu program saya juga, yaitu produk herbal, yang dimana herbalnya itu nantinya harapannya bisa dimanfaatkan di masyarakat setempat gitu. Jadi kita ada itulah, dan pembuatan disinfektan, dan itu nanti kita juga akan membuat tata caranya di YouTube. Barangkali ada teman-teman yang kebingungan untuk membuat, bisa searching aja YouTube kami atau Instagram kami nantinya gitu. Kalian bisa lihat sendiri, tentunya dengan pembahasan yang menarik dari teman-teman kita. Karena sebenarnya yang asik di kelompok ini cuma bukan kita, Bri. Siapa? Masih banyak Sebenarnya, masih banyak. Itu jika kalian di sini merasa, aduh, siapa sih yang lebih asik? Siapa lebih asik? Waduh, Aan. Silahkan kalian lihat dulu di KKN Posko 33, kepoin IG-nya masing-masing ya kan. Jangan lupa @firin di ya. Waduh, lah itu promosi lah. Kalian nanti bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat orang-orangnya yang tentunya asik-asik. Oke. Terus tentunya Firin. Iya. Di saat kita melaksanakan proker ini, tentunya banyak sekali kendala-kendala yang pasti, benar. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, itu kan kita sangat sedih sekali karena kita tidak bisa full mengabdi untuk masyarakat karena adanya pembatasan yang dikeluarkan pemerintah ini kan. Benar. Yang pertama kendala yang saya rasakan tuh gini, Birin. Itu datang dari diri saya sendiri. Iya. Saya merasa kayak, aduh, KKN ini tapi kayak setengah-setengah gitu loh. Iya, benar. Kita hanya untuk berkarya di sosial media, tapi masyarakat sekitar yang ingin kita berdayakan itu tidak sepenuhnya belum paham akan sosial media gitu loh. Dan itu membutuhkan waktu lama untuk mengenalkan masyarakat mengenai sosial media gitu loh, Mas Birin, untuk mengenalkan Instagram, YouTube. Paling kan cuman dari kalangan remaja yang sudah memahami ini semua kan. Ya, tapi betul bagi kalangan yang remaja ke atas, lansia, itu kan kayak susah sekali gitu. Sekali. Itu mungkin menjadi kendala yang saya rasakan untuk sampai saat ini, Mas Birin. Kalau dari Mas Birin sendiri kendalanya apa nih? Ya mungkin hampir sama, Mas Nafis. Apa ya? Kita bener ada setengah-setengah mungkin. Apa ya? Ya kita harus kreatif sendiri sih. Memang kita harus kreatif sendiri. Kita harus mengedukasi. Tapi sebenarnya ada nilai positifnya juga, Mas Nafis. Gimana? Nilai positifnya. Jadi kita tuh KKN kali ini tuh tidak fokus hanya kepada daerah sekitar sini saja, tetapi kalau kita bisa memfokuskan dan bisa mempublishkan video kita yang bermanfaat, insya Allah nantinya apa ya, bukan masyarakat dekat sini tapi masyarakat seluruh Indonesia yang mungkin bisa menikmati konten kita yang baik sekali itu loh. Amin. Oke saja ya. Oke, mungkin memang dari setiap kekurangan itu kan pasti ada kelebihan. Iya. Nah, mungkin ini tadi adalah kelebihan yang telah diucapkan oleh Mas Firin tadi. Oke. Benar. Oke, Mas Firin. Tapi kalau dari saya pribadi sih menjadikan KKN ini sebagai KKN yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Iya, benar. Karena kita di sini dituntut untuk mengedukasi melalui sosial media. Iya. Kita yang awalnya tidak pernah upload sosial media, yang kita awalnya itu buta mengenai insecure ya, kadang insecure ya. Takut gitu loh, takut, karena tidak tahu kenapa di sosmed itu memang banyak sekali hate comment, banyak sekali bullying. Itu kan yang terkadang menjadikan kita dan teman-teman itu kayak aduh, benar Mas. Takut gitu loh untuk bersosial media. Maka dari itu teman-teman semua kita di sini juga menyebarkan, mari kita gunakan sosial media dengan baik. Iya, benar setuju. Dan positif. Agar sosial media itu tidak menjadi sesuatu yang buruk gitu loh. Karena zaman sekarang kan akan memasuki era 4.0. Iya. Dan lagi gini loh Mas Nafis, kalau kita tidak siap apa ya istilahnya, kita masih bagaimana tentang sosmed atau kita buta ya. Itu mempengaruhi sama sekali loh, mempengaruhi itu. Oke. Karena apa ya? Ya ini emang seperti
pertanda bahwa kita itu akan mengalami sebuah perubahan itu loh. Kalau dulu kan ini kalau saya membuka sejarah ya. Apa ya era 1.0 atau bergantinya era 2.0 itu kan karena dulu masyarakat masih kebingungan nomaden untuk mencari makanan. Sehingga ada reformasi perubahannya revolusinya ke 2.0 itu karena apa ya mereka itu sudah menemukan makanan dan mereka sudah menetap gitu loh. Sama seperti kalau kita bicara era sekarang ya Mas Nafis, ini sepertinya itu tidak dipungkiri juga virtual itu akan menjadi kewajiban yang pokok juga. Dia mesti gitu. Seperti itu. Oke, karena memang tanpa kita sadari ya, kita itu harus benar-benar belajar dan bergerak dari zona nyaman kita sekarang. Mantap. Karena kalau misalkan kita sekarang selalu dipenuhi dengan ketakutan, selalu dipenuhi dengan keraguan ya jump kita scare. Tentunya kita sekarang di sini merasa kita tidak akan pernah menjadi orang yang berkembang gitu loh. Maka dari itu mungkin KKN ini disusun juga jadi tantangan tersendiri bagi kita. Iya, benar. Dan untuk kelompok-kelompok yang selalu berpendapat bahwa aduh KKN ini susah dan tidak bisa dijalani, bersabarlah teman-teman, carilah celah bagaimana kalian bisa melakukan KKN ini bersama dengan kelompok-kelompok kalian. Oke, siap. Karena memang kondisi per kelompok ini kan berbeda-beda. Iya, benar. Nah, karena kita di sini delalae kok sak wilayah bisa melakukan ini. Teman-teman yang lain yang terpisah-pisah dengan anggota-anggotanya jangan bersedih, tetap semangat. Insya Allah KKN ini masih tetap memberikan dampak positif bagi kalian semua. Karena kami yakin bahwasannya sesuatu yang sudah diplot-plotkan dari kampus itu telah memiliki pertimbangan dan kebijakan yang baik. Tinggal bagaimana kita mencernanya gitu kan. Calon dosen, Mas. Amin. Oke. Emang bener sih. Amin. Apa ya, kita bisa memanfaatkan sebuah alat seperti Zoom, Google Meet. Dan ini apa ya, istilahnya itu membuat kita belajar baru loh, Mas Nafis. Istilahnya kita yang tidak mau membuka hal yang baru, kita akhirnya mau belajar. Kayak kita harus membuat Zoom, membuat ngene kan terkadang kan tidak dipungkiri ya, orang kan kadang ono sing males-malesan, ono sing piye ngono. Dan ini mungkin kita juga kayak ini ya. Emang aku kan kerasan iku wis ini. Oke, mungkin kisah ya gawe podcast pertama kita gawe dulu teman-teman. Kalau nanti teman-teman kok mau menginginkan adanya video-video selanjutnya dari kami, silakan komen di Instagram @Firin dan Instagramnya @Nafis_Syahbana_. Oke, siap. Masih di Ayo Ngobrol bersama Firin KKN dan saya Nafis Syahbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.